Hampir semua hutan adat di wilayah Kalimantan Barat melalui proses yang tidak mudah untuk mendapatkan statusnya sebagai hutan adat. Berbagai tantangan dihadapi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satunya hutan adat Bukit Samabue di Desa Sepahat, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Thomas Apon merupakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Sepahat yang bersikukuh mempertahankan hutan adat ini dari berbagai upaya eksploitasi sejumlah perusahaan pertambangan serta penebangan untuk perladangan masyarakat. Pertentangan dari masyarakat yang kerap memanfaatkan wilayah bukit sebagai tempat perladangan juga sempat menjadi kendala upaya mempertahankan hutan ini. Berbagai upaya dilakukannya sejak tahun 2008 silam, diantaranya melalui musyawarah adat sekecamatan Menjalin untuk menyepakati agar hutan yang ada di Bukit Samabue dilindungi bersama. Selain itu disepakati juga agar tidak dilakukan perladangan di wilayah Bukit Samabue dengan alasan untuk menjaga kondisi air dan kelangsungan ekosistem di dalamnya. Tidak sampai di situ, perlu perjuangan panjang bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan pemerintah dengan menyusun persyaratan-persyaratan yang ada sehingga kelangsungan hutan ini dapat dijaga dengan dasar hukum tetap. Sebagai wilayah perbukitan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat, Bukit Samabue diakui masyarakat memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai penopang utama sumber air untuk kebutuhan masyarakat sekitar, yakni untuk pengairan sawah dan perkebunan, peternakan, perikanan, hingga untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan sebagai sumber air minum. Keberadaan inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat sepakat untuk bersama-sama menjaga hutan ini dari kerusakan. Jadi Lenian, kami mempertahankan hutan adat Nian, Bukit Samabue, karena pertama, zaman dulu ada juga investor yang berinvestasi di bukit ini untuk mengambil tambang mineral emas. Nah, jadi waktu kami menolak pada tahun 2012. Aku dengan kawan-kawan, dengan masyarakat menolak keberadaan PT yang akan menambang emas di Bukit Samabue. Karena kalau ditambang, hidup kami akan ke depan akan melarat. Kami tidak punya air, tidak punya hutan, tidak punya gunung. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, jadi sulit bagi kami untuk hidup layak di daerah kami. Dan biasanya juga pasti dampak sosialnya pasti banyak sekali. Potensi kekeringan akibat rusaknya sumber air di wilayah perbukitan ini juga menjadi alasan masyarakat mendukung upaya menjadikan Bukit Samabue sebagai wilayah hutan adat. Selain itu, alasan lain upaya menjaga hutan ini yaitu untuk mempertahankan berbagai kekayaan alam di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya berbagai lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, hingga pohon-pohon besar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Setelah memperoleh kesepakatan masyarakat di sekitar Bukit Samabue, masyarakat adat juga menyepakati membuat aturan berupa larangan yang juga berlaku untuk bukit-bukit lain di Kecamatan Menjalin. Melalui Dewan Adat Dayak dilakukan berbagai mediasi yang disebut Bahaum dengan melibatkan seluruh struktur masyarakat yang ada di wilayah kecamatan. Kita buat kesepakatan mau diapakan sih hutan kita yang ada ini. Kalau itu tidak kita buat aturan dan sebagainya, lambat laun juga akan hilang. Karena dulunya juga sebelum itu bukit ini diladangi terus oleh masyarakat. Sehingga ketika diladangi, dibakar ladangnya, apinya merayap kemana-mana. Sehingga hutan yang ada biasa habis terbakar. Nah itu. Akhirnya pada tahun 2016 kemarin, yang diinisiasi oleh DPR
adalah pembuatan perda tentang masyarakat hukum adat. Baru satu perda yang dihasilkan oleh Kabupaten Landak, yaitu tentang pelindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat, masyarakat Dayak Kanayan Kabupaten Landak. Atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 ini dilakukan pengajuan hutan adat. Setelah dilakukan upaya pengajuan, akhirnya Bupati Landak mengeluarkan keputusan Bupati Landak Nomor 660.1-91-HK/2019 tertanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan masyarakat hukum adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat, Kecamatan Menjalin dengan luas 900 hektar dari 1.160 hektar yang diajukan. Masyarakat sekitar Bukit Samabue yang dilingkupi 3 ketemenggungan, yakni Ketemenggungan Binua Lumut Ilir, Ketemenggungan Binua Lumut Tengah, dan Ketemenggungan Menjalin percaya bahwa wilayah hutan Bukit Samabue merupakan wilayah hutan keramat yang terkenal dengan kesakralannya. Berdasarkan cerita masyarakat di sekitar, dipercaya hutan ini dijaga oleh nenek moyang masyarakat sekitar yang bernama Bujak Nyangko. Di lokasi hutan ini juga banyak tempat-tempat keramat yang masih dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya Keramat Bomi yang merupakan lokasi keramat yang dijadikan lokasi upacara adat masyarakat. Berbagai aktivitas di hutan seperti menebang pohon, berladang, berkebun, bahkan untuk memasuki wilayah hutan ini dilakukan dengan ritual adat khusus yang dipimpin oleh seorang Tuha Tahut. Salah satunya ritual izin seperti ini yang disebut Babatak. Ritual ini dilakukan untuk meminta izin kepada air dan tanah jika ada kegiatan di sekitar hutan, untuk tidak sembarangan memasuki hutan, salah satunya untuk memperkenalkan siapa saja yang akan memasuki hutan. Tuha Tahut merupakan imam adat diwariskan kepada satu orang yang memiliki kemampuan untuk meminta izin kepada tanah dan air dengan memberikan berbagai perangkat adat sebagai syarat. Perangkat adat tersebut diantaranya bantat, tapung tawar sebagai simbol jika seseorang ingin bepergian, kobet yang digunakan untuk pertanian, buat tangah, cucur, tupi dan poek, serta masih banyak lagi seperti tungkat, beras kuning, hingga ayam. Tugasku hanya Tuha Tahut menjaga nyaga, nambidi kemuda, kumpuk nang ada bisa seperti nian. Tuha Tahut nian menjaga nyaga, misalnya kampung dia ada harus ke Tuha Tahut dari dan nyaga haknya juga ada misalnya ke kelompok nambidi kemuda ada kata-kata yang tak tantu, aku cepat turun memberikan nasihat, pendapat, cepat ke lapangan. Dan juga ada apa namanya kita dia tuh anak-anak tuh entah kelai entah apa orang tuanya yang kasar tuh kadang cepat saya memberikan nasihat, pendapat. Jadi itulah tugas saya selaku ini karena kesatuan kita berketurunan, kita mengiringi adat kita ini yang udah kita laksanakan sampai hari ini, itulah tugas saya. Masyarakat di sekitar tetap diperbolehkan untuk mengambil kekayaan di sekitar hutan seperti bambu dan buah-buahan. Namun, masyarakat harus meminta izin jika ingin menebang pohon-pohon besar, menebas di dalam hutan, atau mengambil madu di dalam hutan. Sebab jika tidak melapor maka akan dikenai hukum adat. Selain Tuha Tahut, pemegang hukum adat terhadap aktivitas melanggar di wilayah hutan di desa ini juga dikenal sebagai pasirah, yakni pemegang hukum adat yang berhak memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum terhadap sesama manusia. Di antaranya pelanggaran jika menghamili atau menggoda gadis di desa ini. Bahkan jika ada masyarakat yang datang ke desa tanpa melapor juga dapat dikenai hukum adat. Bahkan hukuman terberat bisa menjerat jika ada masyarakat yang menggoda suami atau istri orang lain. Jika sebuah hukum adat tidak dapat dicapai pada tingkat Tuha Tahut atau pasirah, maka langkah berikutnya akan sampai pada temenggung atau dewan adat.
Penebusan hukum adat tidak dapat dibayarkan dengan uang, namun harus dibayar dengan perangkat adat. Pakai adat, ini bisa diuangkan. Karena kalau pakai uang adat ini bisa dibali. Tapi kok adat ini bisa dibayar dengan duit. Tetap dibayar dengan secara adat, seperti siam, termasuk alat siamnya itu, termasuk babinya, yang dadu 30 kilo. Dia kesalahan. Sama dengan adatnya ini, dengan tumpi, poe, dengan ininya, lengkap sama dengan yang ini. Karena hukuman itu apapun melalui adat, apapun salahnya, tetap adat ini yang berjalan, karena adat ini yang terutama. Apapun kesalahannya, apapun kerjanya, adat itu tetap dilaksanakan seperti ini. Kalau macam hukuman begitu juga, kalau misalnya selingkuh dengan istri orang, itu paling berat hukumannya. 12 tahil. Tahu 12 tahil? Nah, 12 tahil itu babinya 5. Yang berat 50 kilo. Itu hukumannya itu merusak keluarga orang. Melalui aturan adat inilah masyarakat desa Sepahat berupaya menjaga keseimbangan hutan adat, termasuk kehidupan sosial budaya di dalamnya, sehingga keberlangsungan alam dan sosial di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Upaya menjaga wilayah hutan ini tentu tidak cukup dengan adanya aturan dan hukum adat di dalamnya. Para pemuda di sekitar hutan adat Bukit Samabue yang tergabung dalam Tariu Borneo Pasukan Merah Bangkule Rajang, Kabupaten Landak, tergerak dengan mendeklarasikan diri untuk turut menjaga wilayah hutan ini. Pengukuhan penjaga hutan dilakukan di Keramat Bomi, Bukit Samabue dengan melakukan prosesi adat. Pasukan ini ke depannya akan bergerak bersama masyarakat adat di desa ini untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus. Selain itu, melalui Tariu Borneo Pasukan Merah Bangkule Rajang ini akan dibuat regu-regu untuk menjaga Bukit Samabue. Organisasi Tariu Borneo Pasukan Merah Bangkule Rajang Kabupaten Landak dengan kesadaran sendiri bekerja sama bersama-sama jajaran pemerintahan yang ada di desa, kecamatan, bahkan kabupaten, baik itu jajaran pemerintahan yang ada di sini, dari jajaran adat, bahkan lapisan masyarakat, kami bersama-sama menjaga, melindungi, dan melestarikan Bukit Samabue sebagai kawasan hutan adat. Dalam hal ini kami mendukung penuh adanya Bukit Samabue sebagai hutan kawasan adat yang perlu kita lestarikan, kita lindungi, bahkan bersama-sama kita menjaga Bukit Samabue dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, bahkan investor yang akan mengganggu, merusak Bukit Samabue. Maka dari itu, sekali lagi kami siap membela Bukit Samabue dari tangan-tangan jahil, bahkan investor-investor yang tidak bertanggung jawab, demi kelestarian Bukit Samabue sebagai hutan kawasan adat dan yang disakralkan yang ada di Kabupaten Landak pada khususnya. Sebagai penerus dan generasi muda, Tariu Borneo Pasukan Merah Bangkule Rajang juga akan terus mengajak para generasi muda di sekitar hutan adat Bukit Samabue untuk menjaga wilayah hutan bersama-sama. Terjaganya wilayah hutan Bukit Samabue turut dimanfaatkan masyarakat sekitar. Selain memanfaatkan sumber air, masyarakat sekitar juga memanfaatkan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Berbagai kerajinan dihasilkan masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan alam hutan. Di antaranya pohon bambu yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai anyaman, seperti bakul yang digunakan untuk membersihkan beras. Selain untuk keperluan pribadi, hasil anyaman ini juga dijual kepada masyarakat yang memesannya. Sekitar paling lama kalau bikin bakul kayak gini samalah dengan nyiro. Kalau orang kampung nyebutnya kan ini nyiro. Kalau ini paling lama 3 hari, paling lama tuh. Kalau bikin 1 nyiro itu pun bisa jadi 2. Kalau 1 hari. Kalau yang enggak pakai dijemur, tapi kan bisa juga dia nih tanpa dijemur. Begitu dicari, dibelah langsung dibikin bisa. Setiap bulan ada enggak Bu yang pesan? Ada. Berapa banyak biasanya? Biasa 3 buah dah pastilah.
Nggak tentu juga. Kalau soalnya kesibukan banyak, yang mesannya tuh banyak, cuman kita waktunya yang sedikit. Kalau kita bisa ngejarnya, kalau nggak ada kesibukan lain, 20 buah bisa 1 bulan. Selain kekayaan alam berupa flora dan fauna, masyarakat sekitar juga meyakini ada kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Bukit Samabue, berupa kandungan emas yang sangat tinggi. Di luar kepercayaan ini, masyarakat percaya bahwa kekayaan terbesar yang harus dijaga adalah warisan berupa kekayaan alam yang nantinya tetap dapat dinikmati oleh generasi penerus. Bahkan Thomas Apon bersama masyarakat berencana melakukan penanaman bibit pohon-pohon produktif seperti durian dan tengkawang agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu. Pertama, saya ingin manfaat dari tanaman itu sendiri. Karena kalau kita tanam buah-buahan, ketika musim buah-buahan, mereka tidak lagi mencari ke tempat-tempat lain. Nah, kita udah punya durian diperbanyak, seperti cempedak dan sebagainya diperbanyak, tengkawang diperbanyak. Pertama, kita tidak menghilangkan sejarah bahwa kita punya tanaman-tanaman seperti ini dari datuk nenek kita dulu. Nah, jadi anak cucu kita ke depan juga melihat bahwa barang ini masih ada, masih mereka dapatkan. Menjaga kelangsungan hutan dan segala sesuatu di wilayah perbukitan ini sama nilainya dengan menjaga kelangsungan kehidupan sosial di sekitar desa. Sebab melalui hutan adat ini akan diwariskan harta karun pengetahuan tak ternilai dan kekayaan alam bagi generasi penerus untuk saat ini. Dinas Kehutanan Provinsi melalui tupoksi yang ada, kita bertugas untuk mendorong pengembangan perhutanan sosial di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah hutan adat. Nah, Kalimantan Barat saat ini telah menerima SK penetapan 9 hutan adat di Kalimantan Barat. Jadi, yang telah ditetapkan tentunya ini tidak sampai di situ saja. Harus ada langkah-langkah untuk mengisi dari tujuan sebenarnya dari ditetapkan hutan adat. Nah, kemudian dari peta indikatif yang ada tentunya harus diupayakan juga memperjuangkan area-area yang masih belum ditetapkan. Jadi ada dua hal yang harus kita perjuangkan. Pertama, menambah luasan hutan adat sesuai peta indikatif yang telah ditetapkan, dan juga memperjuangkan bagaimana hutan adat yang telah ditetapkan terus what next. Tentunya kita harus lakukan upaya bimbingan, pelatihan, pendampingan dan sebagainya sehingga masyarakat adat dapat mengoptimalkan manfaat dari keberadaan hutan adat yang telah ditetapkan tersebut. Nah, ini